Halo teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim, bersama lagi dengan Akira Tandika. Jadi hari ini Akira akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas mengenai food fotografi untuk bisnis kuliner. Nah, selama ini kan yang kita tahu food fotografi itu untuk kuliner harus yang cantik, harus yang bagus, harus yang indah. Tapi gimana nih di masa pandemi? Apakah model-model foto seperti itu akan tetap laku atau akan tetap disukai oleh masyarakat? Nah, hari ini Akira juga nggak akan sendiri karena sudah ada Coach Ino di sini yang nanti akan membahas tentang food fotografi untuk masa pandemi itu seperti apa. Halo Coach Ino. Oke, Mbak Akira, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Nah, ya Coach, tadi kan saya sudah membuka dengan gimana sih kalau tipikal food fotografi di era pandemi ini, apakah tetap yang indah-indah atau kayak gimana? Oke, jadi ini ya, menarik ya. Sebelum kita membahas kali ini ya, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, kita akan membahas apa yang terjadi pada saat pandemi ini, terutama bisnis-bisnis kuliner yang terjadi pada saat pandemi ini mengalami apa aja. Jadi seperti kita tahu ya, kita tahu di sekeliling kita banyak perusahaan yang dulu rame bisnis kulinernya sekarang sepi. Ada juga restoran-restoran internasional yang brandnya internasional akhirnya sampai turun ke jalan, terpaksa turun ke jalan karena omsetnya sangat tidak mencukupin. Jadi omsetnya benar-benar turun, benar-benar anjlok tajam dan sulit pulih pada saat pandemi ini. Jadi ya, biasanya pengusaha-pengusaha kuliner, owner-owner bisnis kuliner, atau mungkin manajer-manajer yang memangku jabatan membesarkan bisnis kuliner, ini pada pusing semua gitu loh. Jadi ada yang pusing, ada yang stres, ada yang nggak tahu mau gimana lagi. Biasanya mereka itu terjadi seperti kayak gitu karena masih memakai strategi yang lama. Jadi bagaimana pengusaha kuliner, bisnis kuliner agar omsetnya bisa kembali naik ke atas, jangan memakai cara yang lama. Jadi cara-cara yang lama yang sudah sukses ya sebelum pandemi itu sudah tidak bisa dipakai karena sudah tidak relevan lagi. Jadi kalau Anda pengusaha kuliner tinggal memilih apakah memakai strategi dulu yang dulu sudah sukses, terbukti sudah sukses, tapi pada saat pandemi ini tidak ada hasilnya, atau harus melakukan strategi baru, pendekatan baru, karena memang eranya sudah baru pada saat pandemi. Jadi seperti tadi yang Mbak Akira bicarakan tadi, kita membahas perubahan strategi khusus untuk food fotografi. Jadi food fotografi ini mau gimana gitu loh. Jadi kalau maunya Mbak Akira, kalau zaman sebelum pandemi ini memilih membeli produk. Jadi saya beli produk nih, saya lebih memilih beli produk ini daripada yang lainnya. Sebelum pandemi kemarin, faktor foto yang cantik dan menarik itu benar-benar ini nggak, benar-benar menjadi prioritas utama nggak untuk memilih suatu produk kuliner? Nah, ini saya akan jujur nih. Sebenarnya kalau dari foto, kan foto itu untuk menambah kesan yang baik ya dari foto. Kalau saya pribadi, foto itu sebenarnya nomor sekian. Tapi jujur, foto itu juga bisa menarik perhatian saya. Maksudnya menarik untuk kayaknya ini enak, kayaknya ini patut dicoba. Oke, yes. Walaupun nggak nomor satu, tapi tetap jadi perhitungan kesekian lah foto itu. Oke, jadi contohnya ya mungkin ada gini deh. Mbak Akira produk yang disukain apa? Produk kuliner yang paling disukain apa itu? Produk kuliner, waduh, ini saya tuh sebenarnya pecinta nasi goreng. Oke, nasi goreng ya. Sangat umum sekali. Oke, jadi gini, umpamanya ya, ada 2 depot yang jual nasi goreng. Satu depotnya itu
dia bikin foto di Instagramnya nasi gorengnya asal-asalan, tinggal asal jepret aja. Langsung ada satu depot Instagramnya itu foto nasi gorengnya itu bener-bener ditata cantik, langsung ada penataan warnanya, langsung lauk-lauknya kelihatan banget. Pada saat sebelum pandemi biasanya Mbak Akira milih yang mana? Yang biasa-biasa aja, yang fotonya begitu cantik gitu loh. Yang sudah tertata pastinya, karena nggak menutup kemungkinan foto itu bisa, kalau misalnya udah ditata, udah itu kayak menggugah selera gitu loh, Coach. Gitu. Jadi foto, makanya tadi saya bilang foto itu penting nggak penting sih sebenarnya. Jadi kalau fotonya cantik itu bukan nggak mungkin kalau nggak bisa menarik perhatian orang ya. Tapi mungkin ini akan berbeda di masa pandemi ini ya, Coach. Iya, betul. Jadi pemirsa, sebelum pandemi ya, jadi sebelum corona menyerang ya, dulu banyak orang mengandalkan foto produk yang bagus, yang cantik, karena sudah terbukti bisa meningkatkan omset yang sangat besar pada saat sebelum pandemi. Jadi kita ini ya, garis bawahi sebelum pandemi. Pada saat sekarang hal itu tidak bisa terjadi lagi. Jadi pengusaha-pengusaha kuliner yang pada zaman dulu mengandalkan membuat foto yang bagus, sekarang harus pakai strategi yang lain gitu loh. Jadi kita bisa tahu ya dari kenapa banyak pengusaha kuliner mengandalkan foto, karena pada sebelum pandemi banyak sekali adanya kursus, adanya les fotografi, adanya private. Jadi diajarin bagaimana membuat foto yang benar-benar cantik, yang membuat orang ngiler, banyak orang tertarik. Jadi kalau sebelum pandemi mengandalkan foto sangat mudah membuat orang tertarik. Jadi sebenarnya gimana ini? Apakah food fotografi pada saat pandemi dihilangkan aja, nggak usah pakai food fotografi, nggak usah bikin foto produk yang bikin orang ngiler, atau harus dirubah gitu loh? Jadi nanti kita akan bahas ya step-stepnya, langkah-langkahnya. Jadi Anda pengusaha kuliner bisa menerapkan strategi ini. Jadi gimana nih? Jadi penasaran nggak gimana ya caranya ya? Oke, gini pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, sebenarnya sih ya masih tetap boleh sih berjualan dengan memakai foto cantik yang bikin ngiler. Tapi saat pandemi jangan menjadikan foto cantik yang hanya memperlihatkan foto cantik, foto yang menarik menjadi strategi utama. Harus ada strategi tambahan agar tetap bisa menghasilkan duit banyak pada saat pandemi. Jadi strateginya harus beda. Strategi sebelum pandemi sama strategi new normal. Kemudian apa yang harus diubah nih, Coach, dari mungkin entah dari cara ngambil fotonya atau dari penataan makanannya? Jadi gini deh, untuk Mbak Akira ya, kalau umumnya Mbak Akira suka nasi goreng ya, sebelum pandemi suka nasi goreng, biasanya lebih memilih produk nasi goreng yang ini, yang fotonya lebih keren, lebih kekinian dan segala macam. Pada saat ini ya, pada saat pandemi ini, apa sih yang dibutuhkan seorang Mbak Akira untuk memilih produk nasi goreng? Ada nggak ini kepikiran nggak butuh nasi goreng kayak gimana sih pada saat pandemi ini? Kalau pandemi kayaknya mungkin lebih ke banyak sayurnya. Kenapa itu? Alasannya apa? Karena apa ya? Lebih sehat gitu. Karena lebih sehat aja ya kan. Kalau nasi goreng kan udah digoreng pakai minyak gitu kan. Jadi butuh penyeimbang. Kemudian yang pasti isiannya itu banyak. Sosis atau apa gitu. Jadi ini ya, pada saat pandemi ini orang lebih aware, maksudnya lebih berpikir gimana tidak hanya makan yang enak aja, tapi sudah berpikiran gimana makan juga sehat gitu loh. Jadi
Memang itu salah satunya caranya pemirsa. Jadi Anda sebagai pengusaha kuliner harus benar-benar paham pada saat pandemi hal apa yang menjadi kebutuhan target pasar Anda. Jadi seperti Mbak Akira. Jadi Mbak Akira karena kesehariannya jadi sibuk kemana-mana segala macam. Jadi jangan sampai karena makannya itu tidak sehat, daya tahan tubuh itu berkurang, gampang sakit, jadi nggak bisa kerja deh. Jadi berpikirnya lebih panjang gitu loh. Jadi pemirsa ya, Anda sebelum membuat foto produk yang benar-benar bikin ngiler, Anda harus analisa dulu apa sih yang dibutuhkan target pasar bisnis kuliner Anda pada saat pandemi. Contoh kalau seperti Mbak Akira sebagai sebagai seorang profesional ya. Jadi kerjanya banyak, jadi meliput di mana-mana. Jadi harus badan selalu fit. Jadi kalau umpamanya yang dibutuhkan itu, jadi Anda pengusaha kuliner, kalau target pasar Anda seperti orang-orang seperti Mbak Akira ini, jadi bisa tahu, oh yang dibutuhkan produk yang istilahnya memakan nasi goreng tapi juga kebutuhan gizi atau serat atau vitaminnya juga bisa dicukupi dari produk Anda. Jadi Anda sudah kepikiran ya foto nasi gorengnya kayak gimana yang dibutuhkan target pasar Anda yang seperti Mbak Akira itu. Jadi seperti kayak gitu pemirsa. Contoh gini ya, Anda harus mengetahui masalah apa yang dihadapi target pasar Anda pada saat pandemi. Karena nasi goreng ya, oke. Jadi kita bahas nasi goreng aja kalau gitu. Jadi target pasarnya kita rubah. Mungkin target pasarnya Anda nasi gorengnya itu adalah ke keluarga muda yang punya anak kecil. Jadi nanti apa sih masalah keluarga muda yang punya anak kecil pada saat pandemi ini? Mungkin bisa dinikmati rame-rame. Jadi pada saat pandemi ini banyak daya beli turun. Jadi kalau umpamanya jual nasi goreng ya, nasi gorengnya porsi jumbo, maksudnya bisa dimakan rame-rame sekeluarga, itu bisa sangat menarik sekali untuk target pasar keluarga muda yang mengalami penurunan daya beli, bisa lebih memilih produk nasi goreng Anda. Jadi itu harus Anda analisa dulu sebelum Anda membuat foto produk, sebelum membuat orang melihat foto Anda benar-benar tertariknya karena berpikir kayak gini, ini benar-benar nasi goreng ini benar-benar jadi solusi masalah saya dan keluarga deh. Jadi seperti kayak gitu loh. Dengan kalau umpamanya berjualan nasi goreng yang benar-benar dibutuhkan, menurut Mbak Akira gimana? Akan tetap dicuekin seperti pengusaha nasi goreng yang cuma foto produknya cantik-cantikan, atau mungkin orang lebih memilih nasi goreng yang bisa memberikan solusi masalah gitu? Kalau harusnya sih yang bisa memberikan solusi dari masalah, karena sekarang itu masyarakat mulai berpikir untuk membeli hal yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan gitu. Jadi yang mereka butuhkan tuh kayak, saya tuh butuh nasi goreng yang banyak loh untuk makan satu keluarga. Saya butuh nasi goreng yang banyak sayurnya loh untuk menunjang nutrisi saya kayak gitu. Jadi mungkin untuk membeli makanan yang cuman karena gambarnya bagus atau sekadar enak dan kenyang itu udah perkara lain kalau sekarang. Sudah nggak zamannya zaman sebelum pandemi dulu gitu loh. Oke, jadi seperti itu pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, mindset yang harus benar-benar Anda perhatikan agar omset bisnis kuliner Anda bisa tetap tinggi. Jadi fokus Anda jangan hanya menjual produk aja. Jangan hanya menjual, saya jual nasi goreng. Mungkin pada saat sebelum pandemi itu sukses, bisa menghasilkan duit banyak dengan menjual foto produk yang buat orang ngiler. Pada saat pandemi, mindsetnya harus dirubah.
Anda tidak hanya menjual produk aja, tapi juga menjual solusi masalah yang dihadapi mereka. Jadi fokus deh, jangan jual produk, tapi jual solusi masalah. Mungkin dari Anda yang ini ya tidak begitu percaya, masa sih coach, saya biasanya kayak gitu sudah bertahun-tahun pakai strategi gitu, omsetnya tinggi banget gitu loh. Jadi bisa Anda memilih, Anda masih tetap nekat pakai strategi lama. Kalau umpamanya nekat pakai strategi lama gimana? Omsetnya tetap tinggi atau jauh lebih tinggi pada saat corona ini atau menurun? Karena kebanyakan pengusaha kuliner yang pakai strategi itu menjual cuma jual produk aja, tidak jual solusi masalah, itu omsetnya turun. Bahkan tidak hanya turun, bener-bener anjlok ke bawah. Jadi silakan Anda pilih, omsetnya itu anjlok Anda pasrah atau berusaha memikirkan strategi-strategi baru agar omset bisa naik lagi atau mungkin bisa lebih tinggi pada saat pandemi ini, kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang bingung nih coach, gimana caranya jualan di era pandemi ini? Karena kan kita tahu ya, banyak banget orang yang mulai berjualan di masa ini untuk menunjang ekonominya dia. Oke. Gimana? Karena saingannya sekarang udah banyak nih. Oke. Karena ini ya, kita kali ini membahas khusus foto ya. Foto. Jadi bikin foto gimana yang bisa sesuai dengan strategi yang barusan kita bahas ini. Pengambilan fotonya itu gimana gitu. Oke. Jadi gini pemirsa, Anda harus bisa membuat foto yang benar-benar membuat orang tertarik pada saat pandemi ini. Juga foto itu harus bisa mengedukasikan, menginformasikan kenapa orang-orang harus membeli produk Anda pada saat pandemi. Karena kalau umpamanya seperti tadi ya, fotonya itu cuma kelihatan enak aja, sudah tidak ngefek, sudah tidak bisa menghasilkan duit banyak. Jadi ya, dalam foto itu harus disertakan informasi. Informasinya itu harus alasan apa yang membuat mereka mau membeli produk Anda. Kalau umpamanya fotonya itu dikasih alasannya dimasukin kemana ya di foto itu? Pastinya jangan ditaruh di foto deh coach. Oke. Soalnya kan pasti fotonya udah penuh, terus kalau dimasukin ke foto makin tambah penuh. Kecuali kalau dia diunggah, misal diunggah di Instagram, untuk informasinya bisa ditaruh di caption. Di caption ya, oke. Atau mungkin untuk slide berikutnya kan biasanya bisa upload foto sampai 10 slide tuh di Instagram, bisa dimasukin di slide berikutnya. Yes. Kita lihat ya, ini saya memberikan banyak contoh kasus yang dipakai oleh brand-brand besar, restoran-restoran besar internasional di Indonesia. Jadi mereka fotonya tidak melulu cuma foto produk aja. Jadi kita bisa ngelihat ya di sini ada produk dari ayam goreng KFC. Kalau umpamanya fotonya seperti kayak gini aja, jadi cuma memfoto kotak makannya aja. Jadi di sini KFC produknya burgernya KFC. Jadi fotonya itu di burgernya KFC yang pakai kotak, packagingnya kotak. Mungkin pada saat pandemi memfoto produk aja, produk dengan packagingnya, kemasannya bisa menghasilkan duit banyak. Tapi pada saat pandemi sudah tidak relevan lagi. Fotonya harus memakai story, maksudnya adalah harus bercerita sesuatu tentang masalah yang dialami oleh target pasar. Jadi seperti kita lihat ya, di foto ini target pasarnya adalah mungkin mahasiswa atau juga pekerja profesional yang kerja di rumah, WFH. Jadi dari foto ini tidak hanya memfoto produk aja, tapi kita bisa lihat foto di sini ada laptopnya, ada handphone. Jadi kita bisa ngelihat di sini ada ceritanya foto ini.
Jadi orang yang lagi kerja di depan laptopnya dan juga dia lagi kelaparan, jadi dia memakan produk burger di KFC ini. Jadi pada saat pandemi, jangan hanya fokus di produk aja, tapi bagaimana produk kuliner Anda masuk di tengah-tengah kehidupan target pasar Anda. Dan juga harus ditambahin captionnya. Kita bisa lihat ya di sini ya. Captionnya ada tulisannya work from home. Jadi memang KFC berusaha untuk mengedukasikan produk burgernya ini bisa menjadi solusi pengganjal lapar orang yang lagi sibuk, lagi kerja di rumah. Seperti kayak gitu. Jadi harus diedukasikan gitu. Bukan cuma foto aja, langsung harus ada bagaimana produk itu masuk di tengah target pasar ya, orang yang bekerja di rumah. Dan juga harus diedukasikan, ditulisin gitu loh di captionnya. Seperti kayak gitu. Kalau ini Mbak Akira, kalau suka nggak makan ayam goreng yang isi porsinya banyak banget, jadi kayak ayam goreng yang bucket gitu, yang kayak ember gitu, itu gimana? Itu mau dimakan sendiri atau mau gimana itu kalau mamanya dapat makanan seperti gitu? Kayaknya nggak mungkin deh coach. Walaupun saya suka makan ya. Oke. Saya suka makan tapi saya ngaku dia pemirsa. Ngaku dia pemirsa. Nggak mungkin bisa ngabisin. Oke. Jadi butuh partner. Oke. Biasanya kalau mamanya seperti foto di sini ya. Jadi ayam goreng yang bucket yang maksudnya yang kayak ember ini butuh berapa orang biasanya untuk bisa makan? Untuk orang yang doyan makan 3-4 orang masih bisa lah ngabisin. Oke. 3 orang masih bisa ngabisin. Oke. Jadi seperti tadi ya tema kita bagaimana membuat foto benar-benar ngefek meningkatkan omset berkali-kali lipat pada saat pandemi. Kalau fotonya seperti yang tadi ini ya, yang kita lihat ini adalah foto cuma bucket ayam goreng. Sebelum pandemi mungkin bisa menghasilkan duit yang banyak. Tapi pada saat pandemi harus bagaimana produk kuliner ini bisa masuk di tengah-tengah kehidupan target pasar Anda. Dan harus bisa mengedukasikan produk Anda jadi solusi masalahnya. Jadi fotonya harus jadi seperti kayak gini. Jadi di sini fotonya banyak orang ya. Ada tangannya bapaknya nih kayaknya. Langsung ada tangan ibunya. Itu ada gelang emasnya itu. Langsung juga ada tangannya si anak yang lagi mahasiswa. Jadi dia pakai ini, pakai arloji smart band gitu loh. Jadi kita bisa melihat gitu loh. Produk ini di tengah kehidupan target pasar, yaitu target pasarnya yang dibidik oleh KFC ini adalah keluarga. Jadi makan rame-rame bersama satu keluarga. Dan tidak hanya cuma ini aja, harus diedukasikan, ditulis gitu loh. Jadi makan rame-rame lebih meriah, lebih seru kalau makan bersama keluarga, apalagi pada saat pandemi ini. Jadi harus diedukasikan kayak gitu loh. Oke, kalau mamanya Mbak Akira, kalau mamanya lagi ini, kejar deadline, atau mungkin lagi nonton drakor umpamanya di laptop, itu biasanya butuh apa sih sebenarnya? Tentu butuh camilan. Camilan ya, oke. Jadi bisa yang crispy atau juga mungkin yang creamy mungkin ya. Jadi lebih bagus kalau Anda berjualan kayak ini ya, kayak sup krim atau yang produk-produk yang bisa menemani target pasar Anda lagi sibuk di depan laptop, lagi nonton drakor atau juga lagi ngejar deadline. Jadi harus diedukasikan. Jadi fotonya jangan hanya cuma melihat memperlihatkan sup krim aja gitu loh, tapi harus difoto seorang yang lagi seru nonton laptop, nggak tahu itu nonton drakor atau segala macem, langsung di tangannya pegang packagingnya untuk sup krim itu gitu loh. Jadi kalau ada story-nya, ada ceritanya, itu bener-bener lebih mengena di hati, lebih mudah menghasilkan duit pada saat pandemi. Apalagi kalau umumnya dikasih tulisan ya. Tulisannya mungkin kita bisa lihat di sini adalah nonton asiknya sambil ngemil.
Jadi bagaimana Anda harus mengedukasikan produk Anda benar-benar jadi solusi target pasar Anda pada saat pandemi. Seperti kayak gitu. Kadang-kadang kalau pada saat pandemi ya, kita kadang-kadang tidak bisa keluyuran kemana-mana, ketemu dengan teman, segala macem. Jadi biasanya kalau pingin ketemuan rame-rame, biasanya harus ketemuan via online gitu loh. Jadi kalau maunya rame-rame via online bisa pakai Zoom atau pakai apa segala macem. Jadi kadang-kadang ngerumping-rumpingnya itu ikut juga gitu loh. Jadi seru banget. Jadi kalau umpamanya lagi di rumah takut pandemi ya, ketemu dengan teman-teman segeng, umpamanya pakai online, pakai Zoom segala macem. Jadi biasanya ngerumpinya langsung seru-seru ketemu segala macem. Paling enak pakai apa ini? Maksudnya bener-bener biar bisa seru gitu loh, ngobrolin hal-hal dengan teman-teman pada saat online. Kayaknya ide camilan yang sama, jadi sebelum mulai meeting nih, mulai janjian sama teman-teman, nanti kita harus pesen ini yang sama supaya tamunya kerasa kayak lagi makan bareng. Gitu. Jadi kalau banyak ada temen yang nggak ikut beli, jadi bisa diiming-imingin, nah kita makan loh ini gitu loh. Atau temen yang lagi diet, diiming-imingin aja. Jadi seperti kayak gitu ya, ini ide yang dilontarkan oleh Mbak Akira, bagaimana produk kuliner itu tidak hanya bisa dinikmati karena produk itu enak aja, tapi bisa membuat keseruan kalau meeting secara online gitu loh. Jadi kalau banyak fotonya kayak gitu, langsung juga harus diedukasikan. Ada ininya, ada captionnya di ini, di Instagram Anda gitu loh. Jadi seru, ketemu, kangen secara virtual, rame-rame gitu loh. Sambil makan bareng-bareng makanan apa gitu loh, makanan produk Anda. Seperti kayak gitu. Jadi ini ya, banyak banget sebenarnya ide-ide yang kita bisa dapat. Jadi mungkin pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, kalau mungkin Anda merasa kebingungan, Coach, produk saya ini gimana ya cara membuat foto yang bisa menghasilkan duit banyak pada saat pandemi, Anda bisa tulis di kolom komentar ini dan mungkin saya bisa membantu untuk memberikan masukan bagaimana caranya agar foto produk Anda benar-benar lebih bermanfaat, bisa menghasilkan duit lebih banyak pada saat pandemi ini. Seperti kayak gitu. Banyak sih contohnya. Kalau umpamanya tadi kita sudah membahas produk-produk yang ini kekinian, produk yang jadul bisa nggak ya? Gini, kalau umpamanya Mbak Akira lagi nggak mood ya, lagi bad mood, lagi nggak semangat segala macam, sebenarnya butuh produk apa ini yang mungkin bisa meningkatkan mood Mbak Akira, jadi menjadi mood booster gitu loh. Oke, berarti harusnya produk yang langsung jadi, siap pakai, siap makan, siap saji. Oke. Yes. Jadi ini ya, contoh ya di foto ini, Cocok. produk yang bagaimana bisa mudah dibawa kemana-mana dan juga cuma tinggal siapin nasi hangat aja, Bisa pakai lauk. dikasih ini ya, ini ada produk sambal paru. Jadi sambal paru ini cuma siapin nasi putih hangat, dikasih sambalnya sudah ada parunya kecil-kecil di dalam. Jadi nggak usah tambah lauk apapun gitu loh. Jadi bisa lebih mudah memberikan solusi masalah yang ada hadapi pada saat pandemi ini. Jadi pengusaha kalau sebelum pandemi ini mungkin dia cuma gambar foto produk aja gitu loh. Udah gambar foto produk langsung dijejer segala macam. Pada saat pandemi kalau tidak ada edukasinya,
tidak ada edukasi, sambal ini jadi solusi masalah apa? Dijamin deh produk sambal ini tidak bisa melambung tinggi omsetnya gitu. Jadi harus diedukasikan. Jadi seperti di sini ya ada tulisan makan apa aja akan lebih hemat di saat pandemi, tinggal nyiapin nasi langsung siap untuk dinikmati. Jadi sambal paru ini membuat makanan apa aja jadi nikmat. Jadi harus diedukasikan kayak gitu, pemirsa. Jadi Anda harus ini ya, harus punya cara agar bisa menggoda, menarik target pasar agar membeli produk Anda. Jadi harus diedukasikan gitu loh. Seperti kayak gitu. Gimana Mbak Akira? Jadi kepikiran nggak ini kalau pokoknya lihat ada iklan foto produk kuliner apapun mungkin di Instagram atau di WhatsApp, kalau umpamanya produknya cuma gambar foto produk aja, enaknya diapain itu? Dikasih tahu caranya atau diajak ngobrol pengusahanya atau gimana tuh? Langsung saya ajak nonton Coach Ino aja kali ya. Supaya dapat referensi foto yang lebih disukai sama masyarakat di era pandemi ini gitu, dan supaya fotonya nggak stagnan di itu aja. Jadi di masa pandemi ini memang semua pengusaha itu diminta untuk lebih kreatif lagi. Nggak cuman dari gimana mereka menciptakan kreasi untuk makanan-makanannya, tapi untuk mengemas terus menyajikan ke masyarakat itu seperti apa gitu. Oke, jadi ini ya pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, Anda sudah paham ya. Jadi bagaimana mudahnya ya menemukan kesalahan foto-foto produk kuliner pada saat pandemi. Kita akhirnya bisa tahu foto mana yang bisa mudah menghasilkan duit, foto mana yang sulit menghasilkan duit banyak pada saat pandemi, dengan strategi yang sudah kita bahas. Dan juga kalau umpamanya tadi Anda menyimak pembahasan tadi, jadi tahu strategi yang tepat bagaimana foto itu diapain sih agar bisa menghasilkan duit yang banyak pada saat pandemi. Mungkin itu aja pada episode kali ini. Jadi semoga bisa bermanfaat. Kalau umpamanya Anda praktekkan ilmu ini, insya Allah omset bisa mudah menghasilkan duit lebih banyak. Nah, untuk teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim, jangan lupa untuk saksikan acara ini karena nggak hanya menghibur ya, tapi juga memberikan informasi terutama perihal gimana caranya menaikkan omset untuk bisnis kuliner. Jadi para pengusaha-pengusaha kuliner jangan sampai lewat untuk nonton acara ini, karena Coach Ino sudah membagikan sederet tips mulai dari gimana caranya mengolah kuliner yang lebih baik lagi di era pandemi sampai menyajikannya di era pandemi. Nah, minggu depan akhirnya akan balik lagi buat nemenin teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim sama Coach Ino yang akan memberikan beberapa informasi mengenai bisnis kuliner. Kalau begitu akhirnya pamit, Coach Ino juga pamit, sampai jumpa minggu depan.